Abah Safei menginjak usia 66 tahun. Memang secara usia, Abah Safei masuk ke dalam kategori lansia. Namun di hari tuanya, Abah tak pernah berhenti bekerja. Belasan profesi sudah Abah lakoni untuk sekedar bertahan hidup di ibu kota. Yang teranyar, Abah menjadi seorang penjajah sapu keliling. Bukan tanpa alasan Abah yang dikaruniai dua orang anak ini berganti-ganti profesi. Pemasukan yang tak menentu membuatnya harus memutar otak untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Belum lagi 2 tahun yang lalu, sang istri mengalami patah kaki yang terkadang masih terasa nyeri hingga saat ini. Pagi ini Abah membeli beberapa sapu lidi dan sapu ijuk. Harganya bervariasi, mulai dari Rp4.000 untuk sapu lidi kecil, Rp8.000 untuk sapu ijuk, dan Rp10.000 untuk sapu lidi biasa. Untung yang diambil Abah tidak terlalu besar, berkisar Rp2.000 sampai Rp5.000 untuk setiap buah sapu. Sebelum menjual aneka sapu pada Mei 2022 yang lalu, Abah menjual jajanan telur dengan pikulan. Namun pemasukan yang menurun dan insiden tertabrak oleh motor pada Januari 2022 silam membuat Abah meninggalkan profesi yang telah dilakoninya 3 tahun belakangan. Kan ada lapangan, dia ngelepas burung terus nih. Yang ada bidang motor, katanya ngelepas burung, dia megang gas kali, nabrak saya gitu. Apanya ketabrak? Belakangnya 20.000. Orangnya sih 20.000 buat mulut doang, udah gitu doang. Pasca insiden tersebut, punggung Abah tak lagi sekuat dulu. Berjalan beberapa ratus meter saja, Abah harus beristirahat untuk menghilangkan rasa nyeri. Belum lagi penyakit asam urat Abah semakin parah. Praktis tak hanya punggung, namun sendi, kaki, dan telapak tangannya pun begitu mudah terasa nyeri bila terlalu lelah. Ya kan kakinya, jadi kalau nggak istirahat kayaknya soyongan, lemas gitu. Kalau lagi sakit rasanya gimana Pak? Jadi kayak air biji cabe, panas gitu. Yang gimana? Ya dua-duanya. Nah udah gitu, tangan juga beda juga sama kayak disebut jalan gitu. Tangannya kayak baal gitu, keras gitu. Hari ini panas matahari terasa begitu terik. Abah sudah nyaris 2 jam berjualan, namun belum ada pembeli sama sekali. Abah mulai merasa lapar, namun ia memilih untuk menenggak air untuk menghemat pengeluaran. Ya, menahan lapar memang telah menjadi keseharian Abah. Ya karena saya sering ngirit lah gitu. Karena kita dapat uang sekian, kita pun nggak bisa makan di jalanan lah. Sering sayang gitu. Ntar aja buat makan di rumah aja duitnya gitu, beli beras gitu. Ketika matahari tepat berada di atas kepala, pembeli pertama akhirnya datang juga. Nama ya, Mas ya. Menurut saya sosoknya itu dia sangat motivasi buat kita semua karena dia bekerja keras mencari sesuap nasi untuk kebutuhan keluarga anak-anak. 20.000 yang begitu berarti untuk Abah. Abah berharap setidaknya ia mendapat uang Rp50.000 hari ini untuk kebutuhan makannya dan sang istri esok hari. Nyeri di kaki Abah terasa begitu hebat siang ini. Abah mengarahkan langkahnya ke kontrakan di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan untuk meminta sang istri, Acih, memijat kedua kakinya. Acih Karsi memang begitu khawatir Abah masih harus berjualan di hari tuanya. Namun ia tak punya pilihan lain. Acih sudah 2 tahun terakhir tak bisa membantu Abah mencari nafkah sejak mengalami patah kaki ketika terjatuh dari tangga. Iya, namanya sama suami gitu kan, takut ada apa-apaan. Ini juga suka nanya sama anak, "Amat, kok bapaknya udah jam 4 belum nyampe rumah?" gitu. Ngidernya jauh-jauh gitu, saya takut banget.
Sebelum kembali berkeliling, Abah yang telah dikaruniai 5 orang cucu ini sejenak menyantap nasi dan sepotong tahu untuk mengisi perutnya yang mulai terasa perih. Abah tak punya pilihan lain kecuali berhemat. Walau dikaruniai 2 orang anak, himpitan ekonomi membuat Abah tetap harus bekerja. Bahkan sudah tak terhitung berapa kali Abah terpaksa menjual aneka barang yang ada di rumah karena kekurangan uang. TV sama kulkas untuk ngasih makan keluarga. Ya sekarang kita buat ngisi juga pulsa buat untuk rumah kontrak gitu. Makanya bisa kan token kan beli gitu ya sama orang, dia harus dibayar lah gitu. Abah kembali bergegas, mengikul belasan kilogram sapu di pundaknya. Walau hampir selalu hidup dalam kekurangan, Abah tak pernah sekalipun berpikir untuk menjadi seorang peminta-minta. Baginya sedikit tak apa, asal dari usahanya bekerja dan bukan mengharapkan belas kasihan orang lain. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Jakarta.